masalah, tapi mindsetnya kita harus main bagus. Sekarang kita akan masuk ke drafting phase untuk game terakhir di hari ini yang akan menentukan siapa yang akan melaju ke babak selanjutnya dengan jalan yang lebih mudah dan Lancelot tuh. buat kalian. Lancelot, tapi Lunox seenggaknya. Buat Swelo ya. Nah tapi sekarang kaliannya di pick sama Onyx, tapi jawaban groknya tuh udah di bed. Udah tutup. Iya. At the very least, Alice-nya untuk EVOS kebuka lah. Kalau Iya. misalkan emang pengen dipakai lagi sama Ini Remy. sensin di sini buat Albert. Di Alice itu sih bisa. Realization itu oke sih. Atau kalau emang mereka mau ambil Gatot Kacanya dulu buat menghindari kalian nggak ada masalah. Kayak Gatot Kaca, Yushin. Tapi ya paling resikonya Alice-nya bisa ditutup. Ini Albert. Nah, Gatot Kaca yang diambil main ya ini bau-baunya bakal bau-bau team fight lagi sih. Team fight kemarin dibawain sama EVOS. Sementara dari Onyx ya, dengan kali ada Tickle Lens akan diambil, kita tahu sebetulnya damage-nya udah cukup, tapi pelengkapnya bisa gitu aja. Ya. Ini kita udah sering lihat ya draft seperti ini ya, yang dimana ada Kimi, ada Lancelot. Biasanya hyper carry-nya bukan di Lancelot karena Lancelotnya build-nya hybrid. Dia bakal build sustainability, dia bakal ngacak-ngacak belakang. Kiminya makan depan pakai skill pierce. Menarik sih kalau udah ngeliat dari 3 pick atas ya yang dibawakan. Tapi untuk menghadapi ya permainan dari EVOS ini ada beberapa yang harus ditutup terlebih dahulu. Apa yang paling mereka hindari kalau dari dalam pertandingan? EVOS ya, aku yang bakalan jadi repot gak sih defender depannya? Karena lapisan Kalea plus 1 defender buat dari ini buat ini lumayan susah loh. Kan Gatot Kaca pun kadang kita Dulu juga karena dulu kan tadi bagus juga pas lagi game EVOS sebelumnya pakai dulu kan. Karena Kimi butuh badan tambahan lah. Mau ngepok yang lebih enak. Kalau aku pikir gitu, kayak dua tim ini butuh Ruby dua-duanya dan Kiminya di sini bakal jadi hyper carry kan. Jadi ya Scalarnya bisa bermain dengan fighter gold lane juga untuk sekarang. tapi Rubinya nggak di-ban bro. Ini apa Onyx yang bakal dinaik kali ya? Ya makanya kan Onyx bisa deny. Iya, mereka udah bikin slot yang hero-hero tebel gitu dari EVOS, terus akhirnya tuh makin rugi gitu. Cuma Poveus juga muncul sih. Focus apa masih ada di sini. Iya. Oke, potensial yang masih terbuka cukup banyak ya, sebenarnya cukup lebar juga. Ya. Cuma dari EVOS hanya satu pilihan yang paling mereka Poveus hindarkan. Ya buat untuk ini ya. Buat untuk model-model kayak Yushin yang bisa dikejar. Karena emang tetap butuh badan dan Onyx juga kalau emang mau main fight bener-bener terbuka banget potensi buat side ini. Sudah ditutup dan tinggal dari Onyx aja melengkapi secara damage berarti mereka udah cukup ya Untuk siapa? untuk Onyx. Udah cukup. Onyx udah cukup. Untuk Onyx udah cukup. Nah makanya ini pertanyaannya mau didinai nggak nih Ruby-nya? Karena kalau misalkan nanti EVOS-nya bawa 3 damage dealer misalkan, ternyata ada Yushin, Lunox, dan ternyata tiba-tiba ada satu lagi hero-nya yang cenderung buat Erlang lain, ya bukan Ruby gitu kan, itu jadi takutnya malah kejadian di game ketiga gitu kan. Kita ngeliat EVOS yang bener-bener kegulung gamenya. Cuman ya kalau kayak gini menurutku lebih baik ngambil Rubinya sekarang gitu. Karena pertama ya bakal pembuatan slotnya dari carry bakal lebih free. Terus yang kedua kayak manjangin tim mainnya untuk Wow. juga gitu. Tapi dulu yang diambil juga sebenarnya nggak masalah itu karena kan kayak target juga kan. Untuk main kayak di game ketiga tadi untuk ininya ya problemnya lebih ke arah mereka nggak bakal sustain itu gitu dengan lawan Gatot Kaca tambah lagi lu di tangan EVOS. Ini gambaran game ketiga gak sih? Tapi bedanya ini Onyx-nya EVOS dan Onyx-nya Onyx. Ya Kembali. Balik aja. Aku lebih penasaran EVOS sih, mereka ada strat Faramis gak ya? Faramis, Lunox, Gold Lane, dan mereka nanti bakal buat Randy lebih powerful ketika match-up-nya lawan Blue. Ditambah lawan kalian lawan Dota bagus kan. Cuman Iya. kayaknya dia sekarang Blumi nggak terlalu kena counter banget. Iya, kan kalau kena jawab banget. Dan ditambah Kimi ini juga terlalu agresif. Chow Gold Lane. Erlang. Erlan. Erlan Chow. Wah, Oke, Razeboy menunjukkan senyumnya sedikit. Ini mungkin punya banyak makna. Kita nggak bisa jabarin maknanya ya. Iya. Mungkin kalau kita ngomongin Chow di EVOS ya, yang ada di bayangan Razeboy itu adalah Donkey. Bukan Erlan berarti. jadi tinggal satu pilihan terakhir saja nih untuk mengisi di areal gold lane. Head to head dengan Cho. Ruby sih, iya ini game Ruby yang lumayan bisa ngebuka banyak potensial. Arlot juga bisa dijawab, Chow-nya bisa dijawab, Lunox-nya bisa diganggu, Yushin, apalagi
Oke, ini dia untuk game yang terakhir dari Ruby yang benar-benar akan muncul. Last prediction dari Ratu Boy. Kayaknya Onyx. Oke, dari Profesor kami. Iya ya, Onyx bagus banget draftnya. Joji Sama. dan Radit Overkill. Onyx. Wow, itu dia perubahan yang cukup singkat ya dibandingkan dengan game sebelumnya. Jadi, langsung saja kita serahkan derby internasional kepada caster kita Ranger Mas dan juga Lim Kocho. Terima kasih banyak untuk para panelis kita. One last game. Siapakah yang akan mendapatkan tempat di upper bracket final dan siapakah yang akan turun? Mari kita sambut derby internasional. Mana tepuk tangannya? Gemuruh kembali menggetarkan Nice Pick 2. Tanpa berlama-lama, mari kita Oke, siapa yang akan bertemu Aldrico dan siapa yang akan bertemu Ikram? Karena kedua ini ya, sudah menunggu yang satu di atas, yang satu di bawah. Dan pembuktian Onyx apakah memang telah panas ini menjadi satu stigma nih bagi beberapa tim. kali ini kalau ngomongin ke arah one last game, semua bisa terjadi. Pertama itu Lin. Dan yang kedua, mental siapa yang paling kuat. Sedangkan lihat di depan sana Evos Willow hampir saja tertik dan untungnya Revitalize langsung di pop up oleh seorang Henki. Jadi ya penyelamatan dari Robert. Tapi ya dari match pertama ya Lihat sampai Albert, sekarang. lihat Albert dapat apa Lim? Orange Albert bomb. dapat orange bomb dari Kyrie. Wow, itu rotasi yang berani sekali pastinya. Ya, keuntungannya akan berlipat ganda. Setup tertawa yang harusnya lebih enak. Dan ya, kita akan lihat Kyrie. Patternnya akan seperti apa nih setelah jamnya diambil. Mau coba steal lagi dia kayaknya. Ya, benar. Tapi kalau mau coba steal itu nggak baik. Pertama ada Erlan, yang kedua Albert masih punya retribution. Kalau misalnya ini berubah segalanya Lim, malah dia yang akan tumbang dengan part of yang masih lama. Oke, tapi ketika dia dapat satu info, satu jungle lagi milih teman-teman Evos, kayaknya akan sama sih di level 4 juga. Mungkin kurang satu XP crash aja. Dari Emblem ya sama ya, bedanya dari XP-nya aja. Mundur, oh dikejar. Masih dikejar di depan sana, tapi Flicker mau defensif ability-nya dikeluarkan oleh sosok dari Kimoy. Dan ini kita lihat tadi di menit sebelumnya, kita lihat juga di mana head to head antara Arki dan juga Eman. Melihat potensial Ruby itu untuk menutup jalannya Chow di arah Kotlet. Tapi tadi ada satu gerakan yang sangat baik dari Eman. Eman ini nggak muncul untuk head to head sama Ruby. Iya, iya, Dia iya. nge-flame, dia kabur yang jauh. Sebenarnya ya memang Ruby ini sebagai cancellation aja gitu. Kalau dibilang enak sebenarnya nggak enak juga. Karena mobilitasnya akan kalah gitu kan sama Chow. Sementara lihat Turtle langsung di setup level 4 kan. Dari Kyrie yang speed trap didapetin dan cepet banget setupnya. Dan lihat setup yang langsung diselesaikan dengan sangat instan, berhasil mendapatkan satu turtle. Membuat perpasukan dari tim EVOS makin lebih under kali ini di hadapan dari Iya, dan ternyata jadi pencurian Albert yang di awal tadi. Nah, jadi ya udahlah sekarang gitu loh. Oke, tadi dapetin dan levelnya akan beda. Keluar. Kejar. Oke, bakal coba dikejar, bakal coba dihantam di depan sana perpasukan dari tim Onyx. Kita lihat di depan sana dibalikan oleh seorang Skylar dan satu mau point kill dari Erlan. Gagal didapatkan, malah para pasukan dari tim Onyx yang kali ini kehilangan sosok seorang Kimoy. Tapi untungnya ditukar dengan seorang KYY. Ya hampir jadi pertukaran kedua ya dari Erlan. Tapi ya satu tetes darah terakhir tadi menyelamatkan nyawa dan Erlan. Kembali ke makernya masing-masing. Onyx dan juga EVOS. Dari Kyrie dan juga Albert, mereka harus marking dulu nih, nggak boleh buru-buru juga. Terlepas dari kedua jungle, ini kita sama-sama carry ya. Ini dan juga Moonbox, ini striker juga sih. Jadi nantinya damage yang memang diperlukan oleh kedua tim itu harusnya cukup, sangat cukup bahkan. Kalau kita lihat pasukan dari tim mereka tidak mau melepaskan Albert dengan jungler yang bisa farm dengan cepat. Dia bisa tutup semua. Dia coba untuk terikat Albert dari mulai segi poin kill aja nggak dikasih tim fight ini. Supaya Albert nggak bisa dapat dari jungle, nggak bisa dapat dari wave, nggak bisa dapat dari turtle, dan nggak bisa dapat dari poin kill. Kadang semuanya hilang, tapi kalau poin killnya terus bergulir, itu berbahaya. Dan Albert bukan dapat dipasang serangan selain di kolongnya dan instant kill. Surprise, happy birthday Albert. Jadi ya mungkin sempet tadi ya kelihatan sedikit tapi flicker Keyboy. Ini dia berbeda dengan game sebelumnya. Keyboy menggunakan hero momentum. Oke, grab momentum tapi tadi kata Revitalize. Jadi berbeda lagi. Sekarang flickernya, pick off-nya terasa mematikan. Bukan terasa mematikan lagi. Keyboy udah back to habit. Kembali ke habitatnya. Keyboy bukan hanya screen doang, tapi dia benar-benar mematikan. Dan saat di depan sana,
Dia nggak peduli dengan apapun. Dia bakal coba untuk nge-spam, dia bakal coba untuk musir mundur, dan ini dia salah satu hero Power Suns di saat kebangkitan karirnya. Ini dia kartu kedua, free harusnya. Nah, ada kontes juga yang dilakukan oleh EVOS. Mereka sadar sih, kalau mereka kontes sekarang, resikonya lebih tinggi daripada chance berhasilnya. Sehingga ya, akhirnya mereka reset lagi. Glowing One ada jadi, dan sekarang ini ke jungle, Scalar! Langsung berhasil mendapatkan satu momen, tapi si Randy pun hilang. Bersama dengan Kaye, karena lagi jauh beruntung sama pertahankan damage yang diberikan oleh para pasukan Demonic. Dan bakal lihat mereka mengusir Albert yang tadinya mencoba untuk mencuri, malah berbanding terbalik kali ini. Itu dia, 2000 gold. Ini dia cara Onyx untuk kasih pressure early game-nya. Dan EVOS, apakah kurang nyaman di Factor di luar gold nih? Ternyata terlambat jalan tadi. Scalar jalan duluan, set up duluan. Dan bawahnya pun gak dapet. Gak dapat sama sekali. Dan Albert kali ini dia hampir diusir mundur. Dia jauh banget, tapi over permainan yang dimiliki dari tim Onyx ini berjalan dengan lancar. Bahkan ngomongin ke arah Purify Swallow, bukan target utamanya gitu loh. Target utamanya bisa di arah Albert, Randy, ataupun Erlan sekalipun. Banyak banget sih yang bisa dijadikan target. Atasnya aman, bawahnya terkontrol juga. Lumayan rapi kali ini landing dari Onyx dan EVOS. Mereka harus lumayan berkumpul sekarang. Mereka nggak bisa terlalu bisa juga. Dan kayaknya udah saatnya Erlan join deh. Landingnya mungkin bisa dikasih ke Albert dulu. Oh, Davis terlalu sakit, bahkan satu poin kill ini didapatkan Kyrie. Itu satu tower saja. Swallow bahkan penuh. Langsung balik lagi dengan kondisi yang sudah melebel. Hanya kehilangan Orange Brilliance, tapi ingat Orange Brilliance adalah satu-satu bisa cuma damage yang diberikan. Dan di momen dulunya lagi smash juga. Jadi banyak sekali unit yang kena, makanya tadi darah dari Swallow langsung penuh lagi. Tapi ya momen kayak gini juga harus benar-benar diperhatikan. Tanpa Orange Brilliance, Swallow ini semua mata kan tertuju ke arah dia. Dan hitnya lepas, begitu aja. Kita lihat permasukan dari Demonic. Langsung ada MPLID Extremer. Jonathan Liani, salah satu mantan punggawa dari tim EVOS, tapi ada Tivan terlebih dahulu. Ini sosok dari Kyrie benar-benar dilogotik dibalik Albertnya loh. Albertnya jadi nggak punya tempat untuk bisa bermain. Dan ini Jonathan Liani, salah satu duta rata-rata. Final Slice! Berasa ke arah belakang, tapi masih bisa keluar kembali dan dibalikkan dengan Emo Penetrate Skylar. Instant damage bersama dengan Amat Torab dari tambah following up damage. Dia hanya menjadi bola-bola dan warga double kill. Di tangan dari Kyrie. Oke, seenggaknya bisa di-clear, tapi lihat Kyrie gak dikasih farming, Albert dikejar terus. Oke, Albert lewat situation kayaknya gak bakal worth it. Mau Kyrie-nya mau dihantam, Kyrie masih punya masih punya puncher, terus punya dimension pusher. Dan Albert satu kali dash, tiba-tiba ada Luffy di situ, kelar sudah. Ya, levelnya 2 juga perbedaannya. Perfect turtle berarti ya, didapatkan oleh Onyx, hitnya pun terbongkar. Infus, mereka terlihat seperti berbeda dari game sebelum-sebelumnya. Entah kenapa nih, apakah memang dengan konsep fighter yang masih belum kelihatan gerakannya sekarang, atau memang seperti yang tadi kita bilang, match up dari Ruby yang selalu bisa cancel. Karena coba. Kalau kita lihat Keyboy-nya di sini, kita lihat dia itu punya satu pressure yang sebenarnya paling sulit untuk didapatkan oleh Keyboy. Ya, ada Albert, Checker Vision-nya terlihat jelas dulu. Tapi karena ini Keyboy, ini pengecualian ya. Karena ini Keyboy, dia tetap berpikir dulu sampai konten servernya udah gak ada, baru dia akan bermain di rumput lagi. Dia udah benar-benar sangat menggetarkan dengan muncul hidungnya aja. Itu udah ngebuat orang pasukan dari tim EVOS udah gak usah deket-deket, dia lepasin aja purple-nya. Lihat datang dari kayaknya udah lepas, tapi dikejar apa kayaknya? Mencoba dikejar dan Ki di depan sana untuk dari hal yang lain. Para pasukan dari tim EVOS mereka gak expect kalau Randy yang dipakai oleh Swallow. Akan menjadi point kill yang ketiga. Para pasukan dari Demonic mengamuk. Sang landak tidak akan melepaskan kesempatan untuk menunjukkan atas bracket. Dan mereka membuat EVOS kali ini tergulung dengan sangat kencang. Holy Defense ke-trigger di arah mid lane, bahkan dengan Lord yang belum muncul. Tapi speed push dari Ethan perlahan mulai menghancurkan sisi landing jauh dari teman-teman Onyx. Apakah akan terus seperti ini atau Onyx akan kembali defense flanking mungkin? Gue masih menunggu sebetulnya. Mountain Shocker yang terlihat dengan sangat jelas. Tadi depan sana para pasukan dari Demonic. Mereka cukup untuk mengganggu dan itu dia. Final Slash yang berasal dihindari oleh Keyboy. Game Sense balik lagi. Dan Keyboy tadi dengan pergerakan yang cukup anomali menuju ke arah Randy Lin. Berubah segalanya. Itu dia.
Dan ya Lord akan muncul di bagian bawah. So far lane di atas pasti diisi oleh Erlan terlebih dahulu. Akan terlambat hadir, itu udah pasti. Tapi masalahnya kontes atau enggak, itu pilihannya di EVOS. 7.000 gold di menit yang ke-9. Ini angka yang sangat membahayakan kalau mereka memang benar-benar mau kontes. Gimana caranya mereka kontes, terlalu banyak crowd control, terlalu banyak one-liner. Bahkan kalau kita ngomong cara Swallow, dia butuh space untuk bisa nge-all in salah satu antara sosok seorang Luffy ataupun ke arah T-Boy atau Skylar. Dan sudah ada Radiant saat ini. Ini beda satu item berarti ya. Dari Kairi dan juga Albert baru jadi 2. Sementara Kairi OTW ke 3 item. Dengan ada Infinity Hammer, ya levelnya beda 1 item. Dampaknya dahsyat loh, bukan hanya level bahkan. Apalagi kita ngomongin soal Lancelot nih. Yang dimana ada item defense brute force, dia akan lebih susah lagi untuk di pick off. Jadi tetap bisa bergerak juga, Atlasnya jadi. yang bisa jadi. Lihat di sini Erlan mencoba one by one situation. Two way up trigger menjaga seorang Kairi. Masih terlalu kuat Kairi mencoba untuk bermain dengan Phantom Machine berhasil dihindari. Erlan gagal untuk mendapatkan Kairi. Walaupun Kairi gagal mendapatkan Erlan, tapi yang rugi Erlan kali ini nggak bisa pulang. Tadi waktunya terlalu banyak. Gak ada flicker juga untuk melakukan defense. Mereka butuh Erlan. Sedangkan para pasukan dari Demonic mereka udah pasti mendapatkan satu turret di tengah. Somehow itu worth it. Karena Kairi jadi terlambat hadir dan hanya mungkin yang sekarang baru bisa dihancurkan. Kita lihat bawahnya ke tower T-Boy. Wow, ditangkap perang dengan Tsunami Slam. Randy berhasil ditumbangkan, nggak ada lagi Panzer di belakang sana kayak menunggu karena belakang dan makan fokus karena PS. Gak boleh apapun terjadi dan membuat EVOS porak-poranda menyelesaikan game bersama dengan Erlan yang menjadi wipe out dan ini Panzer